Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain, halaman 56. Qala al-musannif wa syari wal musyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini udah masuk isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru ila rahmati rabbil ghaffar. Berkatalah oleh al-fakir, oleh orang yang sangat butuh kepada rahmat Tuhan yang Maha Pengampun. Siapa al-fakir ini? Muhammad. Itu Muhammad al-mu'tarifu bil audad. Muhammad yang mengakui ia dengan segala kesalahan-kesalahannya. Bassarahullah. Semoga memperlihatkan kepada beliau oleh Allah uyuba nafsih akan aib-aib dirinya. Allah memperlihatkan aib dirinya agar beliau bisa mengoreksinya, membenahinya kan. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsi. Semoga menjadikan oleh Allah akan harinya beliau lebih baik dari kemarinnya. Hari ini lebih baik dari kemarin. Biar termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Hasyiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu qalal fakir. Apa arti fakir tadi? Kathirul iftikar. Orang yang sangat banyak butuhnya. In ju'ila sighata mubalaghatin. Jika dijadikan akan dianya fakir akan sighat mubalaghah. Fakir kan wazannya fa'il. Ada juga sighat mubalaghah. Kalau maksudnya sighat mubalaghah, mubalaghah berarti artinya mubalaghah kathir. Banyak butuh, banyak berhajat kepada Allah. Au daimuhu, atau arti fakir yaitu daimuhu, yang selalu butuh. Yang selalu butuh kepada Allah. Berarti sifat musyabahah. In ju'ila sifatan musyabahatan. Jika dijadikan akan dianya fakir tadi akan sifat musyabahah. Bisa dua, bisa banyak butuhnya kepada rahmat Allah, bisa selalu butuh. Bahwa ma'khudun min qoulihi ta'ala, dianya perkataan al-fakir itu diambil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Intaha, beliau kutip dari kitab Bajuri ala Fawaidi Syansyuriyah. Kemudian bil auzar tadi, Muhammad yang mengakui dengan auzar, dengan kesalahan-kesalahannya. Qauluhu bil auzar bi fathil hamzati. Qauluhu auzar, auzar dengan fathah hamzah, auzar, jam'u wizrin. Dianya auzar itu jamak dari wizrin. Wizrin bi kasril wawi wa sukuniz zai. Dengan sukun waw dan dengan kasrah waw dan sukun zai. Wiz. Apa arti wiz? Asyiqalu, beban. Wizrin itu beban. Jadi dosa pada dasarnya ini artinya beban. Cuma sekarang digunakan untuk dosa karena dosa itu kan terbebani kita, berat. Wastu'mila fil jirmi wa dzambi, dan digunakan akan dianya wizrun pada kesalahan dan dosa. Kenapa? Li'annahu yusqilu fa'ilahu anil khalasi minal alami wal ana. Karena sesungguhnya dosa itu memberatkan ia akan pelakunya dari lepas dari kepedihan dan kesusahan. Nah, dosa itu beban. Makanya para ulama menyatakan perjalanan kita menuju akhirat sangat jauh. Jangan sampai kita terlalu banyak membawa beban dosa. Ini diambil dari kitab Tahrir wa Tanwir li Ibni Ashur. Kemudian basarahullahu uyuba nafsah. Nah, apa maksudnya? Qauluhu basarahullahu uyuba nafsah. Bermula ucapannya musannif basarahullahu uyuba nafsah. Nafsih itu jumlatun khabariyatun, itu satu jumlah yang khabariyah nisbah lafaz, insya'iyatun makna, insya' pada makna. Secara lafaz ini khabariyah nih. Fi'il madhi jumlah fi'liyah tapi maknanya doa, insya'iyah doa. Beliau mendoakan, ya Allah perlihatkan kepadaku aib diriku kan. Wafil hadis, dan dalam satu hadis an Muhammad bin Ka'bil Quradi, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Qala, Muhammad bin Ka'ab berkata, qala Sayyiduna Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa kata Nabi? Iza aradallahu bi'amdin khairan ja'ala fihi salasa khilalin. Apabila menghendaki oleh Allah terhadap seorang hamba akan satu kebaikan, ja'ala niscaya menjadikan oleh Allah padanya hamba akan tiga perkara.
Tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan ke seorang hamba, Allah jadikan pada dia tiga perkara. Pertama, fiqhahu fid din. Pahamnya si hamba dalam urusan agama. Zuhdahu fid dunya. Zuhudnya si hamba dalam urusan dunia. Nggak mencintai dunia. Wa bassarahu uyubah. Dan memperlihatkan oleh Allah akannya si hamba akan cacat dirinya. Nah ini. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali, berkata oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. I'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annallaha azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla bila menginginkan ianya Allah terhadap seorang hamba akan kebaikan. Bassarahu, si Allah perlihatkan kepadanya si hamba bi'uyubi nafsi, dengan aib-aib dirinya. Pamangkanat basiratuhu nafidhatan, maka barang siapa yang adalah mata hatinya itu tajam, tembus, lam takhfa alaihi uyubuh, niscaya tidak tersembunyi kepadanya si hamba, kepadanya si man oleh aib-aibnya. Orang yang perhatian, suka tafakur, pikirannya tajam, pasti dia tahu kekurangan dirinya. Fa iza arafal uyuba amkanahul ilaju. Bila mengenal ia, bila telah mengenal ia akan aib-aibnya, niscaya memungkinkan akan dia oleh mengobatinya. Bagaimana kita mengobati penyakit yang kita nggak tahu? Sudah kita bisa mendeteksi, kita takabur, kita sombong, sehingga kita bisa mengobatinya. Itu faedah kita mengenal aib. Ini maknanya itu tadi. Semoga memperlihatkan oleh Allah kepada beliau akan aib dirinya, agar beliau bisa memperbaikinya. Qauluhu ja'ala yaumahu khairan min amsi, bermula ucapannya syareh, semoga menjadikan ianya Allah akan harinya beliau. Harinya beliau hari ini maksudnya khairan, lebih baik dari kemarinnya beliau. Qala al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, haqqul 'abdi ayyajtahida fi kulli nafsin hatta yazdada fihi qurban. Bermula hak hamba. Mana hak hamba di sini? Kewajiban hamba. Bermula kewajiban hamba itu bahwa bersungguh-sungguh ianya si hamba dalam setiap nafasnya, hatta yazdada, hingga bertambah ianya si hamba dalam setiap nafasnya akan kurban kedekatan kepada Allah. Nah, kan sering kita dengar kan? At-turuku ilallah. Gimana gimana bunyinya? Jalan menuju Allah itu sebanyak nafas makhluk. Kan gitu. Apa saya ibaratnya? Yang intinya hendaklah, kata Imam Ghazali, setiap nafas, setiap detik yang kita lewati, nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzali, karena ini qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Manistawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa yang samalah oleh dua harinya, maka dianya itu maghbun, rugi, maghbun. Ni'matani maghbunun kasirun minan nas. Dua nikmat yang tertipu, yang merugi pada dua nikmat itu kebanyakan manusia. Waktu kosong dan kesehatan kan di sini. Orang yang sama dua harinya, hari ini hari kemarin sama saja. Nggak ada kelebihan hari ini. Fahuwa maghbun. Orang itu termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih. Barang siapa yang adalah harinya itu lebih buruk dari kemarinnya, fahuwa mal'un. Maka orang itu terkutuk. Lebih parah lagi kan? Hari ini kita maksiat. Kemarin kita soleh. Ya ini celaka, celaka, terkutuk. Kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, dan seterusnya jadi lebih baik terus. Terus belajar agar bisa memperbaiki diri. Qala al-Iraqi, berkata oleh Syekh al-Iraqi fi takhrijihi, dalam takhrijnya al-Iraqi. Syekh al-Iraqi berkata dalam takhrij beliau terhadap kitab Ihya. Apa katanya? La a'lamu hadza illa fi manamin li Abdul Aziz bin Abi Rawwa. Tidak aku tahu akan ini. Maksud beliau, beliau nggak tahu kalau ini hadis Nabi apa bukan. Tadi kan qala Rasulullah, kata Imam Ghazali, qala Rasulullah, manistawa yaumahu. Ketika Syekh al-Iraqi mentakhrij hadis ini, beliau menyatakan, la alamu hadza, aku tidak mengetahui akan ini hadis illa fi manamen, kecuali dalam mimpi bagi Abdul Aziz bin Abi Rawat. Nanti yang Syekh Iraqi tahu ini kisah tadi, mimpinya Abdul Aziz bin Abi Rawat. Qala, berkata ianya Abdul Aziz ini, Ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi, dalam tidur.
Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berwasiatlah engkau kepadaku. Faqala dzalik, maka berkata oleh Nabi akan demikian tadi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin kan? Kalau orang dua harinya sama itu rugi. Hari ini lebih buruk berarti celaka. Nah, maka berkata ya Nabi akan demikian dalam mimpi tadi biziyadatin fi akhiri dengan ada tambahan pada akhirnya hadis. Rawahul Baihaqi fil Zuhdi meriwayatkan akan ini kisah oleh Al Baihaqi dalam kitab Zuhud. Nah, itu. Alhamdulillahi kama yambaghilah bermula segala puji itu bagi Allah, pujian sebagaimana yang pantas ianya pujian untuknya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina bermula salat dan salam itu kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad wa alihi dan kepada keluarganya Nabi. Washabi dan sahabat-sahabatnya Nabi ada kulli ma'lumin lah sebanyak setiap pengetahuan baginya Allah. Sebanyak ilmu Allah sebanyak itulah selawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan sahabat. Nah, tentunya banyak banget. Nah, qauluhu Alhamdulillahi kama yang bagilah itu ma'khudun. Pujian ini diambil dari doa yang masyhur. Anna Rasulullah bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haddasa ashabah menceritakan hadis bercerita ianya Nabi kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Anna abdan min ibadillah bahwa sungguh ada seorang hamba dulu dari hamba-hamba Allah Taala. Allah berkata ianya hamba ada seorang hamba dulu memuji Allah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala puji sebagaimana nama yang pantas ia. Karena keagungan zatmu dan karena keagungan kuasamu. Fa'addalat bil malakaini. Fa'addalat bil malakaini. Maka menjadi besar ianya kalimat. Maka menjadi besar ianya ucapan ya Rabbi laka. Menjadi besar ya bil malakaini terhadap dua malaikat. Malaikat belum pernah mendengar nih. Dua malaikat penulis kebaikan dan keburukan. Ketika mendengar ucapan kalimat ini, malaikat ini belum pernah mendengar sebelumnya. Jadi nggak tahu pahalanya berapa banyak yang harus dituliskan. Fa'adzalat. Maka jadi besar, jadi berat ianya kalimat ini dengan dua orang malaikat. Terhadap dua malaikat. Falam yadri kaifa yaktubaniha. Maka tidak mengetahui. Falam yadriya. Maka tidak mengetahui oleh keduanya dua malaikat. Akan bagaimana menulis oleh keduanya akannya kalimat. Fasa'ida ila sama, maka naiklah kedua malaikat tadi ke langit. Ini seolah-olah Allah di langit kan, enggak begitu kan. Memang langit tempat malaikat. Fasa'ida naiklah keduanya ke langit. Faqala kedua malaikat tadi berkata, "Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Inna abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha." Sesungguhnya hambamu itu sungguh telah mengatakan ia akan satu perkataan yang kami tidak tahu bagaimana kami tulis akannya makalah. Belum pernah kami dengar sebelumnya. Qala Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman. Madza qala abdi. Apa yang telah dikatakan oleh hambaku. Berkata oleh Allah. Wa huwa a'lamu bima qala abdu. Dan dianya Allah itu lebih tahu dengan apa yang dikatakan oleh hambanya. Sebenarnya kan Allah tahu apa yang dikatakan oleh hambanya tadi. Nggak perlu Allah bertanya kepada malaikat. Memang hambaku berkata apa? Nah, ini Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Bukan. Nah, ini maknanya. Berkata oleh Allah Azza wa Jalla, wa huwa alam dianya Allah itu lebih tahu dengan apa yang dikatakan oleh hambanya. Allah menyatakan, "Madza qala abdi?" Apa yang telah dikatakan oleh hambaku? Sehingga kalian bingung, nggak tahu mau nulis apa. Qala kedua malaikat itu berkata, "Ya Rabbi wahai Tuhanku, innahu qala." Sesungguhnya hambamu itu berkata iya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Faqala Allah maka berfirman oleh Allah Azza wa Jalla bagi keduanya dua malaikat. Uktubaha. Tulis olehmu akannya kalimat kama qala amdi sebagaimana dikatakan oleh hambaku. Tulis aja apa adanya. Apa yang dia katakan tulis. Hatta yalqani fa'ajziyahu biha. Hingga nanti menemui ianya hamba akan aku. Fa'ajziyahu maka akan aku balas akannya si hamba dengannya kalimat. Balasan ada di sisi Allah. Malaikat aja nggak tahu balasannya apa. Sebegitu besarnya balasan. Nah itu. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Ani Ibni Umar dari Ibni Umar radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz munziri berkata oleh Al-Hafidz Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Isnaduhu muttasil. Isnad hadis ini bersambung. Ruwatuhu siqatun. Perawinya semuanya siqat. Illa annahu la yahduruni al-an fi sadaqah Ibni Bashir.
maulal umariyin jarhun wala adalah. Semua perawinya sikat kecuali satu orang. Kecuali bahwa sungguh hal dan sya'an itu belum hadir. Tidak hadir akan aku sekarang dalam pada sadaqah, salah satu perawi namanya Sadaqah bin Bishir, itu maulal umariyin. Oleh apa belum hadir? Oleh jarah dan tidak boleh hadir. Adalah. Jadi semua perawi siqah, cuma ada satu orang yaitu Sadaqah bin Bashir. Saya belum belum tahu apakah ada orang yang menjarahnya atau ada orang yang mentakdilnya. Jarah mengkritik adalah menyatakan adil. Ya, nah, itu intinya ini hadis bagus. Abdolat bil malakaini. Tadi kan ada itu abdolat bil malakaini. Apa mana abdolat bil malakaini? Cara baca abdolat bitasdidid dad dengan tasdid dad mu'jamah. Dad bertitik. Ai istaddat alaihima. Jadi berat ianya kalimat kepada keduanya dua malaikat. Wa adumat besar ia. Wastaghlaka alaihima makna. Terkunci kepada keduanya dua malaikat oleh maknanya kalimat. Malaikat nggak tahu makna kalimat itu. Maksudnya nggak tahu ukurannya. Baru dengar. Nah, secara lahir tentunya tahu kan secara lahir bahasa Arab. Malaikat mungkin ngomong bahasa Arab pasti tahu. Nah, kemudian selawat dan salam dari sebanyak pengetahuan Allah. Ay adada kulli ma'lumin lah. Sebanyak tiap-tiap pengetahuan baginya Allah. Sebanyak setiap yang maklum baginya Allah. Apa yang maklum minal maujudat. Dari segala yang maujud. Qadimiha wa hadisiha. Baik maujud itu kadim seperti Allah zatnya. Dan seperti dan hadisnya yang maujud. Nah, Allah kan tahu yang maujud baik kadim ataupun hadis. Au ma ahata bihi ilmullah atau apa-apa yang meliputi dengannya oleh ilmu Allah secara mutlak. Minal wajibat wal jaizat wal mustahilat baik yang wajib, jaiz dan mustahil. Intaha selesai diambil dari kitab Asrari Rabbaniyah wa Fuyuzati Rahmaniyah. Masya Allah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ya. Adapun sesudah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Fahadha syarhun. Ini adalah satu syarah. Talabahu minni ba'dul muhibbin yang meminta akannya syarah dariku oleh sebahagian para pencinta, sebagian muhibbin. Ini adalah satu syarah meminta akannya syarah dariku kata Syekh Nawawi oleh sebahagian muhibbin. Syarah ala risalatil muta'allika, syarah terhadap risalah al muta'alliqati yang berkaitan dianya risalah bi umuri zaujaini dengan perkara-perkara suami istri. Risalah allati naik kepada risalah. Risalah yang sonnafaha yang mengarang akannya risalah ba'dun nasihin oleh sebahagian pemberi nasihat. Nah, inilah tadi risalah yang berkaitan dengan suami istri dikarang oleh sebahagian ulama an-nasihin nggak disebutkan namanya. Kemudian beliau Syekh Nawawi syarah beliau beri nama Uqudul Lujen kan dan di hasyiah oleh Syekh Asif ini. Qauluhu syarhun amma ba'du fahadha syarhun. Ini detail nih. Hasyiahnya detail ya. Syarhun asyarhu lugatan al-kashfu wal-idham. Syarah pada bahasa itu membuka, mendahirkan. Isyarah membuka, mendahirkan. Makanya beliau harus mendahirkan semua lafaz-lafaz yang kita nggak paham. Wastilahan dianya syarah pada istilah alfadun maksusah. Beberapa lafaz khusus. Dalatun yang menunjukkan ianya lafaz alama'anin maksusah kepada makna tertentu juga. Intaha diambil dari Bujairimi al-Khatib. Ini satu syarah terhadap risalah. Ala risalah. Nah, risalah. Lamma kana syarhu mubayyinan wa muwaddihan laha. Manakala adalah syarah itu menjelaskan wa muwaddihan dan menerangkan baginya risalah, irtafa'at manzilatu niscaya tinggilah kedudukannya syarah. Jadi syarah lebih tinggi kedudukannya kan? Karena syarah itu menjelaskan matan, menjelaskan risalah. Maka annahu ista'ala alaiha. Maka seolah-olahnya syarah itu menjadi tinggi ianya syarah di atasnya risalah. Nah, karena seolah-olah syarah menunjukkan ketinggiannya atas risalah karena tugas syarah menjelaskan risalah, maka muta'adilah dengan ala, itu maknanya. Hadza syarhun ini satu syarah, syarah ala risalah. Yang syarah itu lebih tinggi di atas risalah. Tinggi dalam segi syarah menjelaskan risalah.
Kadza dzakarahul Bujairimi. Demikianlah menyebutkan akan ini oleh Syekh Bujairimi dalam hasyiahnya Bujairimi terhadap kitab Iqna. Hasyiah terhadap syarahnya Matan Takrib. Nah, itu. Risalah allati, risalah yang telah menyusun akannya risalah oleh ba'dun nasihin. Qauluhu allati sannafaha. Risalah yang mengarang akannya oleh sebahagian pemberi nasihat. Ad-dhannu annahu minal ulama il hadarimah. Bermula dan, bermula perkiraan, siapa sih pengarang asal dari Ungkudul ini? Bermula prasangka itu bahwa sungguhnya sebahagian pemberi nasihat ini minal ulama il hadarimah. Sebahagian dari ulama-ulama Hadramaut. Awisadatil alawiyin atau sebahagian dari para sadah alawiyin. Kemungkinan mereka yang mengarangnya. Kenapa? Liwujudi nukulatin fihanil imamil kutubil habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Karena adanya nukilan-nukilan dalamnya risalah, nukilan dari Imam Kutub Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ini Imam Haddad ini Bang Alawi kan? Jadi dalam kitab asal dari Ungkudulujen banyak nukilan dari beliau. Maknanya kutipan. Pengarangnya mengambil, mengutip dari beliau. Ya, ada kemungkinan pengarangnya ulama-ulama Hadramaut. Wa ilam yusarah bismihi sekalipun tidak diterangkan dengan namanya Syekh Abdullah yang menulis risalah itu tidak menyebutkan memang beliau mengambil dari Abdullah. Tapi kalau kita banding-bandingkan kalamnya yang dikutip dengan kalam-kalam yang ada dalam kitab-kitab Syekh Abdullah ini ya mirip-mirip. Nah, sekalipun tidak dijelaskan dengan namanya Syekh Abdullah fikasirin minha pada kebanyakan darinya nukilan-nukilan, nukulat-nukulat. Allah Ta'ala alam. Allah yang lebih tahu tentunya kan. Nah itu. Faidatun. Nah ini langsung beliau memberikan satu faedah untuk kita. Faidatun li ba'di sadatil alawiyin. Faidatun. Ini satu faedah. Li ba'di sadatil alawiyin rasailu fi dhammi tabarujin nisa. Milik bagi sebahagian tuan-tuan alawiyin itu ada risalah-risalah yang berkaitan pada mencela tabarujin nisa. Mencela tabarutnya perempuan. Tabarut maknanya perempuan suka keluar rumah, pamer ini itu kan. Pamer aurat, suka keluar rumah, tabaruj. Jadi ada beberapa risalah yang membahas tentang perempuan. Minha sebahagian darinya rasail itu Iqdul Faraid namanya. Iqdul Faraid min nususil amajid. Li Said Imam, milik Said Imam Fadal. Fadal Basya. Alawi bin Muhammad bin Sahli Maulad Dawilah. Wafat 1318. Supaya dianya kitab Iqdul Faraid ini risalatun tabahasu an fi hukmi khurujin nisa fi buyutihinna. Ini adalah satu risalah yang membahas ya tentang hukum keluarnya perempuan dari rumah-rumahnya. Wa ma yatarattabu ala dzalika min mafasid dan sesuatu yang terjadi ya atas demikian. Atas demikian keluarnya perempuan dari kerusakan-kerusakan. Akhir zaman perempuan banyak keluyuran di luar rumah kan. Terjadilah macam-macam. Tapi ya itulah zaman menghendakinya tinggal menjaga diri, memperbaiki caranya, cari lingkungan yang baik. Nah, jangan bekerja sekantor dengan laki-laki kalau cuma berdua doang kan nggak boleh. Waqad nadhamaha dan sungguh telah menadham akannya Iqdul Faraid oleh Said Alamah Abu Bakar Ibnu Abdurrahman bin Syihabuddin yang wafat 1341 fi urjuzatin dalam satu urjuzah dalam satu buku rajaz ja'alaha yang beliau jadikan akannya rajaz fi salah satu fusulin dalam 3 pasal atau yang beliau jadikan akannya risalah yang dinazam tadi dalam 3 pasal. Al-fasul awal, pasal yang pertama Fidhamil mutabarrijah pada mencela perempuan yang mutabarrijah yang suka keluyuran. Wal faslu tsani fi dzikri awsafil afifah. Pasal yang kedua pada menyebutkan sifat-sifat wanita yang afif, yang suka menjaga diri. Faslu salis, pasal yang ketiga fi ba'dhi nasaiha diniyah pada sebahagian nasihat-nasihat keagamaan kasurat tahawunu yang banyaklah oleh menyepelekan dari para perempuan dengannya nasihat. Wasauriduha fi awalit ta'liq dan saya nanti akan mendatangkan akannya faedah ini atau rajat ini. Saya akan mendatangkan akan ini rajat yang berisi 3 pasal ini. Atau bisa saja maksud beliau nasihat-nasihat ini. Karena saya belum baca semua. Ini bareng nih baru baca kan. Saya belum tahu isi kitab ini secara umum. Ini sambil lewat aja sambil jalan.
Wasauriduha dan saya akan membawakan akan ini nasihat agama. Fi awali ta'liq pada awal komentar terhadap syarah khatimah ini risalah. Nanti kitab ini kan ada penutupnya, ada khatimah. Ketika beliau mentaklik terhadap khatimah, beliau akan membawakan faedah ini. Wasauriduha akan saya bawakan akan ini faedah, akan ini nasihat keagamaan fi awali ta'liq pada awal komentar ala syarah atas mensyarah khatimah ini risalah insyaallah taala. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasnifu hadzal kitab fi ilmi tadbiril manzil. Bermula mengarang ini kitab itu dalam ilmu pengaturan rumah. Kadang ada orang yang bertanya ya, ini kitab berkaitan dengan ilmu apa sih onkologian ini? Ini beliau memberikan judul Tasnifu hadzal kitab, mengarang ini kitab itu berkaitan dengan ilmu pengaturan rumah nih. Bagian rumah tangga nih. Sebelum nikah mestinya orang baca kitab ini dulu. Fa'inqila, maka jika dikatakan orang, ada yang bertanya, hadzal kitabu fi ayyi ilmin minal ulumi yusannafu. Ini kitab itu pada ilmu apa? Dari segala-segala ilmu dikarangkan dianya ini kitab. Ini kitab masuk ilmu apa sih? Ujibah dijawabkan. Hadzal kitabu fi ilmi tadbiril mantiq. Bermula ini kitab itu pada ilmu pengaturan rumah. Tadbir, cara mengatur, mengurus rumah. Rumah di sini maksudnya bukan bangunan, rumah tangga. Nah, bisa aja rumah tangga nggak ada rumahnya kan? Kita punya rumah tangga, tapi rumah kita nggak ada tangganya, nggak ada bangunannya, tinggal di apa namanya di kemah-kemah kan nggak ada rumah. Nah, itu rumah tangga juga. Dia rumah tangga nggak disyaratkan ada tangganya, ada bangunannya. Kalau Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari berkata oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini banyak ulama protes. Maksudnya begini, ada ulama yang nggak setuju, nggak boleh kepada siapapun kita sebut Syekhul Islam, gurunya Islam. Islam itu nggak punya guru. Ada yang begitu, ada ulama yang membolehkan kan. Eh, apalagi kepada Ibnu Taimiyah banyak yang nggak setuju disebut Syekhul Islam. Bahkan ke ulama lain juga nggak boleh. Menurut sebagian ulama. Karena Islam itu nggak punya guru. Andaikan kita mau menyebut Syekhul Islam, satu-satunya yang layak menjadi gurunya Islam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya semua ulama itu guru Islam, guru bagian dari Islam. Qala Syekhul Islam berkata oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fil Lu'lu'in Nadim dalam kitabnya Lu'lu'in Nadim. Ilmu tadbiril manzil ilmun bi usulin yu'rafu bihal ahwalul mushtarakah bainar rajuli wa zawjati wa waladihi wa khadamih. Bermula ilmu pengaturan rumah tangga itu satu ilmu. Itu satu pengetahuan dengan usul, dengan kaedah-kaedah yu'rafu. Yang dikenal dengannya kaedah. Usul ini kaedah atau aturan. Pengetahuan dengan aturan-aturan yang dikenal dengan aturan tadi akan kondisi, akan hal-hal yang bersyarikat, hal-hal yang bersekutu, hal-hal yang bersama di antara para laki-laki, para suami dan istrinya, para anak, para anaknya, dan para pembantunya. Satu ilmu yang dengan ilmu kita tahu bagaimana keadaan hubungan antara suami istrinya, orang tua anaknya, warga rumah dan pelayannya kan. Nah, itu. Wa faedatuhu dan bermula faedahnya ilmu rumah tangga ma'rifatun tidhami salahi ahwalil insan. Mengenal susunan kebaikan kondisi-kondisi manusia di rumahnya. Untuk mengenal agar rapinya kesalehan ahwal insan dalam rumah tangganya. Jadi singkatnya susah mana ini? Agar kita mengetahui bagaimana terbangunnya hubungan manusia yang baik. Liyatamakkana min kasbis sa'adati al-ajilati wal ajilah. Agar memungkinkan ia dari mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang sifatnya di dunia dan kebahagiaan akhirat ajilah. Nah, ajilah segera, ajilah nanti. Nah, ilmu tentang cara mengatur rumah tangga agar terbentuk kondisi baik, agar kita mampu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, keren deh. Kalau Haji Khalifah berkata oleh Haji Khalifah dalam Kashfid Dunun. Apa kata Haji Khalifah? Wa'lam annahu laisal muradu bil manzil fi hadzal maqam al baitul muttakhadhu minal ahjari wal asjar. Ketahuilah bahwa sungguh hal dan sya'an itu bukanlah yang dimaksud dengan rumah di sini dalam ini makam. Itu rumah yang dibuat dari batu dan kayu. Nah, ini kan rumah tangga bukan rumah batu dan kayu. Balil murad, tetapi yang dimaksud itu at-ta'aluful mahsus. Hubungan khusus.
Ta'aluf itu hubungan erat, kedamaian. Hubungan khusus yakunu yang ada ia baina zauji antara suami wa zaujah dan istrinya. Wal walidi wal walad antara ayah dan anaknya. Wal khadimi wal makhdum antara pembantu yang dibantunya. Wal mutamawili wal mal antara orang yang memiliki harta dengan hartanya. Sawa'un kanu min ahlil madari au ahlil wabar. Sama saja adalah mereka itu dari ahlil madar atau ahlil wabar. Ahlil madar ini penduduk kota. Madar itu bangunan. Baik mereka punya rumah, au ahlil wabar atau mereka ahlil wabar. Wabar ini orang yang hidupnya suka pindah-pindah, hidup di kemah, nggak ada tetap. Bahasa kita nomaden, pindah-pindah. Zaman dulu kan ada orang pindah ke kebun ini, habis makanan di sini pindah ke tempat lain. Dia juga punya rumah tangga kalau punya istri, walaupun nggak punya rumah. Nah, itu kita manain ya. Sama saja adalah mereka itu min ahlil madan, orang kota yang punya bangunan rumah, au ahlil wabar, atau orang yang nggak punya rumah, tapi dia punya anak dan istri. Itu namanya rumah tangga juga. Nah, wa amma sababul ihtiyaji ilahi. Adapun bermula sebab perlu kepadanya ilmu rumah tangga. Kenapa perlu kepada ilmu rumah tangga? Fakunul insani madaniya. Itu adalah manusia itu madani, adalah manusia itu madanian, itu yang berbudaya fit tabi'i dengan tabiannya. Mana dia madanian ini maknanya begini, makhluk sosial. Jadi manusia memang makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Itu namanya madanian. Kenapa kita perlu pada ilmu rumah tangga? Karena manusia itu memang makhluk yang berbudaya, makhluk sosial secara tabiat. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Buktinya ketika kita lahir nggak bisa langsung jalan. Setahun habis diurus oleh orang tua kita baru kita bisa jalan. Bukan kayak anak keledai, anak kuda. Begitu lahir langsung bisa lari. Artinya mereka mandiri, nggak terlalu butuh kepada orang tuanya. Kita enggak. Kita butuh kepada lingkungan yang baik, kepada orang tua, tetangga, segala macam kan. Makhluk sosial. Makanya perlu ilmu tentang hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan di rumah tangga dan seterusnya. Wa kutubu ilmil akhlaki mutakaffilatun bibayani masaili hadzal fan. Bermula kitab-kitab ilmu akhlak itu yang menanggung untuk menjelaskan masalah-masalah ini pelajaran dan kaedah-kaedahnya ini pelajaran. Jadi dalam ilmu akhlak ini dibahas semuanya tentang kehidupan rumah tangga. Kayak dalam kitab Ihya banyak misalkan hakul usra, hakul zauji, hakul hakul zaujah, hakul walad kan? Banyak hak anak, hak istri, hak orang tua segala macam dibahas dalam kitab akhlak. Nah, itu. Mana tadi? Ini udah jauh syarahnya, tinggal matannya. Dah. Wasamai Tuhan dan saya namakan akan ini risalah, akan ini syarah. Aku dan Luja ini kata Syekh Nawawi. Samai Tuhan saya namakan akan ini. Kenapa? Ha, tadi kan syarah. Ta'liqat ada ya, yaitu syarah. Samai Tuhan dan saya namakan akannya ta'liq. Ta'liq yang ta'liq itu syarah. Uku dan Lujain akan uku dan Lujain fi bayani hukukul zaujain. Nah, itu nama kitab uku dan Lujain. Ukut qiladah, kalung, kalung dari perak adalah menjelaskan hak-hak suami istri. Itu nama kitabnya. Qauluha samaituha. Bermula ucapan Syekh Nawawi samaituha, ai ta'liqat, ha kembali ke ta'liqat. Aku namakan akan ta'liq yang dianya ta'liq itu syarhun, syarah ala tilka risalah di atas risalah tersebut. Risalah yang dikarang oleh Ba'dun Nasihin. Qaulu uqud dan lujain, al-uqudu jam'u iqdin. Uqud itu jamak dari iqdin dengan kasrah ain, iqd. Bahwa qiladah dianya iqdin itu kalung, kama fil misbahil munir sebagaimana dalam kamus munir. Walujain bi dhammil lam wa fathil jim al fiddah. Lujain dengan dhammah lam dan fathah jim itu fiddah perak, kama fil qamus sebagaimana dalam kamus. Wal idhafah bi makna min, idhafah di sini dengan makna min. Ai aqudun minal lujain yaitu kalung dari perak. Nah, minal fiddah. Aqudun minal lujain ai minal fiddah. Fi bayani huquqiz zaujain dalam menjelaskan hak-hak suami istri ai fi bayani wajibati kullin minhum 'alal akhar dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban tiap-tiap dari suami dan istri atas yang lain. Jadi hukuk bermakna kewajiban. Fal hukuk jam'u haqqin, maka hukuk di sini jamak dari haqqin. Bahwa huna bermakna wajib wal lazim. Dianya hakun di sini dengan makna kewajiban, kelaziman. Jadi hak banyak maknanya ya. Hakun ada maknanya benar, sesuai fakta. Beda dengan lawannya kebatilan. Ada hak maknanya kewajiban. Kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi hak di sini maknanya kewajiban. Dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban suami istri.
Fa innal haqqa yusta'malu bihadzal ma'na kama qalahu at-Tayyibiyyu fi syarhil Mishkat. Maka sungguh kata al-haq itu digunakan akan dianya kata al-haq dengan ini makna yaitu bimaknal wajib wal lazim. Sebagaimana mengatakan akannya oleh At-Tayyibi dalam syarah Mishkat. Wa fil hadis dalam hadis, ya Mu'az, wahai Mu'az, atadri ma haqqullahi ta'ala ala ibadih? Apakah kamu tahu apa itu hak Allah? Apa itu hak Allah terhadap hambanya? Apa itu hak Allah terhadap hambanya? Maknanya kewajiban untuk Allah, kewajiban untuk hamba. Kewajiban untuk Allah wajib di atas hamba. Apa yang wajib dilakukan oleh hamba untuk Allah? Jadi hakku di sini mana? Wajib wal lazim. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Dan apa itu hak hamba kepada Allah? Hak hamba kepada Allah ini berarti bukan kewajiban Allah kepada hamba. Para kata para ulama kan? Karena tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Maka hak di kata yang kedua ini apa yang sepatutnya, apa yang sebut untuk hamba kepada Allah. Apa yang akan Allah berikan kepada hambanya. Nah, kalau hambanya soleh misalkan. Jadi hakullah dan hakul ibad sama-sama kata hak tapi maknanya beda. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Qala Syekh Ibnu Hajar. Berkata oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Ilah. Dalam kitab Fathil Ilah Syarhil Mishkat. Inda syarih hadal hadis. Ketika mensyarah ini hadis. Al-haqqu imma sabit. Wa immal wajib. Bermula hak. Kata hak ada kala itu sabit yang sebut. Dan ada kala wajib. Ada kala yang sabit. Dianya yang sabit. Naqidul batil. Hak itu artinya ada kala sabit. Dia sebut sesuai fakta. Bahwa dianya hak yang bermakna sabit. Itu naqidul batil. Lawan kebatilan. Ja'al haq wa dhahaqal batil. Datang kebenaran, binasa kebatilan. Wa immal wajib wal lazim wal jadir. Nah, dan ada kala hak itu yaitu al wajib, sesuatu yang wajib, wal lazim yang lazim, wal jadir yang layak, yang patut, wan nasibu bagian, wal milku kepemilikan. Wal muradu bil hakil awwali huna al wajib wal lazim. Bermula yang dimaksud dengan hak yang pertama di sini yaitu al wajib wal lazim ini yang tadi kan. Ma haqqullah 'alal ibad. Apa itu hak Allah terhadap hamba? Apa kewajiban untuk Allah? Kewajiban terhadap hambanya. Nah, wabisani yang dimaksud dengan hak, dengan yang kedua, hak yang kedua dalam ujung hadis tadi, al-jadir, yang layak. Nah, yang layak. Apa yang layak Allah lakukan terhadap hambanya? Nah, ma haqqul ibad. Apa yang layak untuk hamba kepada Allah. Apa yang layak Allah berikan untuk hambanya. Nah, yang kedua yaitu jadir, layak, patut. Ya. Li'annal ihsana ilal abdil muti. Karena berbuat baik. Berbuat baiknya Allah misalkan. Ilal abdi kepada hamba yang patuh, yang taat. Hamba yang patuh li sayyidihi. Karena berbuat baiknya Allah. Kepada hamba yang taat, taat bagi tuannya hamba yaitu Allah. Al-muttaqili alaih, hamba yang bertawakal kepadanya Sayyid, hamba yang bertawakal kepada tuannya duna maziwahu, ketiadaan ma selainnya Sayyid, berbuat baik kepada hamba yang patuh, hamba yang patuh kepada tuannya, hamba yang tawakal kepada tuannya, dia nggak tawakal kepada selain. Jadirun, itu sangat layak, sangat patuh dalam kebijakan, dalam hikmah, dalam kebijakan, sangat patut untuk berbuat baik kepada hamba yang saleh tadi. Nah, itu sangat patut dalam hikmah ayyubda ilaih, bahwa ditampakkan akan dianya ihsan ilahi kepadanya si hamba. Itu maknanya kan? Ketika hamba itu soleh, lakukan segala tugasnya, maka layak Allah memberikan kebaikan kepada si hamba itu. Waqala Ibnu Allan fi Dalilil Falihin, berkata oleh Ibnu Allan dalam Dalilil Falihin. Dalilil Falihin syarah Riyadhus Shalihin. Nah, yang mau beli 390.000, 4 jilid. Ya, cetakan Darul Alamiyah Mesir, Masya Allah. Berkata oleh Ibnu Allan dalam Dalilil Falihin fi syarhi hadis, dalam mensyarah hadis, ala inna lakum ala nisaikum haqqa, ketahuilah sesungguhnya untukmu atas istri-istri kamu itu ada hak. Ada hak di sini, ada kewajiban. Wali nisaikum alaikum haqqa, dan bagi istri-istri kamu di atas kamu pun ada hak, ada kewajiban.
Apa mana hak di sini? Ay, amran wajiban, perkara yang wajib kan? Nah, inilah maknanya. Di 40 menit nih. Daya rekamnya paling tinggi 45 menit. Cukup di sini. Insya Allah pada waktu yang berbeda kita akan melanjutkan kembali. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala kekurangan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya